Main memory. Saya akan menjelaskan main memory. Main memory merupakan komponen utama dalam sistem komputer. Yang dimana dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk suatu data dalam jangka pendek dan dia menyimpan program yang sedang dijalankan. Tentu sayangnya komponen utama ini yaitu main memory bersifat volatile. Nah, contohnya tuh kalau kita main laptop, main komputer, dia kalau misalnya mati lampu, nah mati, hilang itu data gitu tuh. Beda dengan SSD itu. Kalau SSD dia itu kan simpanan jangka panjang, jadi kalau kita simpan tidak hilang. Nah, itu sel memori. Nah, sel memori itu dia tuh blok-blok kecil untuk dari sebuah memori. Nah, dia tuh memiliki beberapa operasi seperti apa tuh membaca read, membaca di mana dia itu prosesor tuh mengirimkan alamat kepada main memory, kemudian main memory mengambil alih dari sel memori, kemudian diproses sesuai dengan alamat yang dikasih, kemudian data yang sudah dikirimkan ke prosesor sama dengan write dan beberapa operasi lainnya. Kemudian ada juga operasi selanjutnya yaitu sinkronisasi. Dengan banyaknya modular ataupun modul-modul prosesor dibutuhkan sinkronisasi untuk mengakses memori. Dibutuhkan melalui protokol seperti protokol bus arbitrase dan protokol komunikasi khusus untuk mensinkronisasi berbagai banyaknya akses ke memori tersebut. Untuk penjelasan saya dari memori dan sel memori. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah karakteristik sistem memori. Nah, karakteristik sistem memori ini dibagi berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan lokasinya. Nah, memori berdasarkan lokasinya ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, memori lokal adalah memori yang built-in di dalam CPU, biasanya digunakan untuk seluruh aktivitas CPU atau yang kita sebut dengan register. Nah, yang kedua ada memori internal. Memori internal ini adalah memori yang bersifat eksternal terhadap CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Ini biasanya digunakan untuk mengeksekusi program-program di dalam komputer. Contohnya RAM dan lain sebagainya. Yang ketiga ada memori eksternal. Memori eksternal ini adalah memori yang bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan CPU. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyimpan data atau perintah secara permanen dalam ukuran yang besar. Nah, yang kedua itu adalah karakteristik berdasarkan kapasitas. Nah, kapasitas sistem memori ini tergantung seberapa besar data yang kita simpan, bisa berupa megabyte, gigabyte, terabyte dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah satuan transfer. Nah, satuan transfer ini merupakan ukuran blok yang dapat ditransfer sekaligus dari memori ke CPU. Nah, dalam memori internal satuannya adalah jumlahnya adalah bit, sedangkan dalam eksternal jumlahnya adalah satuan yang lebih besar yaitu blok. Nah, yang keempat ada metode akses. Nah, metode akses ini adalah metode yang digunakan untuk mengakses data yang ada di dalam memori. Nah, untuk setiap memori itu berbeda. Ada beberapa metode secara umum. Yang pertama ada sequential access, artinya data diakses secara berurutan. Ada random access, data diakses secara acak. Kemudian ada dan lain sebagainya lah, banyak. Itu ada 4 kalau salah. Kemudian yang kelima ada kinerja. Nah, kinerja ini diukur dari seberapa cepat file ditransfer dari suatu penyimpanan atau memori. Nah, yang keenam ada tipe fisik. Nah, tipe fisik ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat memori. Ada static RAM contohnya, dynamic RAM dan lain sebagainya. Dan yang terakhir karakteristiknya adalah karakteristik fisik. Nah, ini merupakan produk atau bahan atau teknologi yang digunakan dalam membuat suatu memori, termasuk penggunaan daya dan lain sebagainya. Jadi 7 itu adalah secara umum gambaran dari karakteristik sistem memori. Yang
ada di dunia. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh teman saya, di mana saya akan membahas dua materi. Yang pertama itu keandalan memori dan juga satuan memori. Jadi kalau keandalan memori itu mengacu pada suatu perangkat penyimpanan data untuk berfungsi dengan baik dan mempertahankan integritas informasi yang disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa memori ini itu harus menghindari kegagalan, seperti kegagalan fisik, yang mana ya ini kayak kerusakan kabel, terus juga kerusakan komponen fisik, dan juga kegagalan non fisik seperti ya kesalahan data atau penulisan data yang salah. Nah, yang kedua adalah satuan memori. Jadi satuan memori ini itu digunakan untuk mengukur kapasitas penyimpanan atau transfer data pada komputer. Yang mana ini biasa digunakan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada bit. Jadi bit ini dia satuan terkecil, yaitu yang hanya terdiri dari angka 0 atau 1. Dan yang kedua adalah byte. Jadi byte ini sering disingkat dengan B besar. Ini adalah terdiri dari 8 bit yang berfungsi untuk menyimpan satu karakter. Dan yang ketiga adalah kilobyte. Kilobyte ini dia seukuran dengan 1024 byte, yang mana untuk menyimpan file yang kecil-kecil. Dan yang keempat adalah megabyte. Megabyte ini atau MB ini seukuran dengan 1024 KB, yang mana untuk menyimpan file-file yang sedang. Dan yang kelima adalah gigabyte. Gigabyte ini terdiri dari 1024 MB untuk berfungsi sebagai penyimpanan yang jauh lebih besar. Dan yang keenam adalah terabyte. Terabyte ini terdiri dari 1024 gigabyte untuk menyimpan penyimpanan yang jauh lebih besar. Dan juga pada umumnya ada beberapa penyimpanan yang skalanya lebih besar lagi seperti petabyte, zettabyte, dan juga exabyte dan lain sebagainya. Jadi itu kalau untuk penyimpanan dengan skala yang sangat besar. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi memori semikonduktor dan cache memory. Memori semikonduktor adalah perangkat penyimpanan yang terbuat dari bahan semikonduktor. Terdapat dua jenis dari memori semikonduktor ini, yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori semikonduktor yang digunakan untuk membaca data berulang kali. Tetapi apabila memori semikonduktor ini tidak dialiri oleh listrik, maka data tersebut akan hilang. Memori jenis ini sering disebut dengan volatile memory. Yang kedua yaitu ROM. ROM adalah memori semikonduktor yang digunakan untuk membaca data sekali saja, tetapi data tersebut tidak akan berubah atau hilang apabila memori semikonduktor ini tidak dialiri oleh arus listrik. Memori ini juga sering disebut dengan non-volatile memory. Yang kedua materi yang saya akan sampaikan yaitu adalah cache memory. Cache memory adalah memori yang berada di tingkatan CPU dan memori utama komputer. Memori ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang akan diproses oleh CPU. Data yang berada di dalam cache komputer ini dapat diakses cepat oleh CPU karena perbandingan kinerja antara cache memori dan memori utama komputer lebih tinggi cache memori. Oleh sebab itu, kinerja sistem dapat didukung oleh cache memori menjadi lebih cepat dan mengurangi waktu yang digunakan oleh CPU untuk mengakses data di dalam memori utama komputer. Sekian adalah beberapa contoh dari memori semikonduktor dan juga cache memori. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.